Berjumpa kembali dengan saya Fransilino dalam channel Catatan Frans. Hari ini saya sedang berada di Desa Mayong, Kecamatan Sririt, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Desa Mayong adalah salah satu dari 40 desa di Kabupaten Buleleng atau satu dari 11 desa di Kecamatan Sririt yang akan menggelar pemilihan kepala desa secara serentak pada tanggal 31 Oktober 2021 mendatang. Desa Mayong cukup seksi karena memiliki potensi yang luar biasa, kaya dengan kaya budayanya, alamnya, kaya sumber daya manusianya. Karena saking seksinya itulah banyak tokoh yang ingin menjadi calon kepala desa di dalam pemilihan kepala desa yang akan datang. Hari ini saya sedang bersama Bapak Made Sumakwan, salah satu calon kepala desa Mayong yang akan bertarung memperebutkan kursi empuk kepala desa Mayong pada tanggal 31 Oktober yang akan datang. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya. Dalam kesempatan ini kami akan berbincang-bincang dengan Pak Made, calon kepala desa nomor urut 4. Ya, nomor urut 4, akan berbicara tentang bagaimana rencana, konsep beliau, program beliau untuk membangun Desa Mayong ke depan untuk lebih baik lagi bila terpilih dari kepala desa nanti. Kami persilakan Pak Made untuk memperkenalkan diri dulu kepada masyarakat pemilih di Desa Mayong. Kemudian silakan sampaikan visi misi Bapak untuk membangun desa ini bila terpilih dari kepala desa nanti. Kami persilakan Pak. Ya, izin buka masker Pak Frans. Baik, selamat siang pemirsa dimanapun berada. Terima kasih Pak Frans yang sudah bisa hadir ke desa kami, Desa Mayong. Luar biasa, hari ini saya didatangi oleh seorang wartawan senior. Jadi saya salah satu peserta dalam kompetisi perbekal atau kepala desa yang akan dilakukan tanggal 31 Oktober ini. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Made Sumakwan. Saya kelahiran tahun 77, jadi 25 Juli tahun 1977. Ya. Umur saya sekarang 44 tahun. Jadi masih sangat produktif untuk berbuat sesuatu, berbuat yang terbaik untuk kemajuan desa. Jadi saya mengedepankan sekarang konsep bagaimana kita kompetisi pilkal ini adu gagasan dan adu ide. Gagasan dan ide ini adalah goalnya nanti untuk kemajuan desa atau perubahan desa yang lebih baik. Ya. Itu Pak Frans. Ya. Nah, kalau saya mendengar tadi dari sisi usia Pak Made ini kayaknya menjadi calon termuda ini. Berarti calon energik, calon yang katakan calon milenial yang bisa akan membawa Pak Mayong ini untuk ke depan. Nah, sudah siap bertarung ini Pak Made? Siap Pak, lahir batin siap kita untuk ikut di kompetisi pilkal ini. Apa visi misi Pak Made untuk membangun Desa Mayong ini? Baik Pak Frans, terima kasih pertanyaan luar biasa. Jadi visi saya dalam pemilihan ini adalah Mayong yang kreatif dan maju. Itu visi saya Pak. Pak, itu bisa dijabarkan Pak? Baik. Menarik sekali ini visinya ini. Bisa dijabarkan Pak? Iya, jadi visi saya itu Mayong yang kreatif dan maju. Nah, kreatifnya di mana, majunya di mana, kan begitu Pak ya. Jadi sesuai dengan amanat undang-undang, Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2018, kemudian ada Permendagri nomor 20 tahun 2018, kemudian ada RPJM Kabupaten Buleleng. Kita menjadi perbekal atau menjadi kepala desa itu diikat oleh undang-undang. Nah, sehingga misi yang saya bikin itu harus connect dengan regulasi itu. Jadi pertama misi saya adalah bagaimana melakukan manajemen pemerintahan desa
yang terbuka, Ya. ya akuntabel. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya akan melakukan manajemen pelaksanaan pembangunan yang terukur, terencana, secara efektif dan efisien. Itu untuk yang kedua. Kemudian yang ketiga, saya ingin melakukan pembinaan masyarakat secara berkesinambungan, Pak. Nah, di sektor ini penting sekali. Bagian masyarakat kita yang ada di bawah itu dibina. Kemudian saya ingin melakukan pemberdayaan, manajemen pemberdayaan masyarakat yang kreatif. Kemudian yang kelima adalah tanggap darurat terhadap hal-hal seperti misalnya sekarang ada COVID-19, Pak. Jadi itu misi saya, visi saya jelas, Mayong yang maju dan kreatif, kemudian misinya seperti tadi, Pak. Nah, bisa dijabarkan lagi sedikit tentang berapa poin dari misi Pak Made tadi, pemberdayaan masyarakat. Nah, ini pemberdayaan seperti apa khususnya? Oke. Kalau di sisi pemberdayaan, di sana ada pos-pos yang ingin saya tonjolkan, Pak. Jadi ada beberapa program unggulan yang akan saya lakukan di sisi pemberdayaan. Itu adalah misalnya pasar desa, Pak. Jadi saya mempunyai program unggulan untuk pasar desa. Kenapa? Karena pasar desa itu menjadi motor penggerak untuk ekonomi, Pak. Jadi kalau ada pasar desa, itu niat usaha akan ada, Pak. Kalau ada pasar desa, apa yang kita dapat di desa? Retribusi akan kita dapat, Pak. Jadi sektor parkir misalnya, sektor retribusi pedagang per hari, jadi kita akan dapatkan itu secara real, Pak. Nah, kita melihat selama ini di desa kita sektor PAD-nya kecil, Pak. Kita nggak punya PAD, kalau nggak salah di tahun 2020 ini kemarin, itu PAD yang terserap cuma 2.500.000 dalam 1 tahun, Pak. Bayangkan. Jadi dengan PAD yang kecil seperti ini, apa yang bisa kita perbuat untuk kemajuan desa? Nggak ada yang bisa kita perbuat, Pak. Nah, ke depan harapan saya dengan ada pasar desa ini bisa menggerakkan ekonomi sehingga ada niat usaha tumbuh, sehingga ada uang berputar di desa. Nah, itu harapan kita, Pak, nanti ke depan. Kalau melihat potensi pertanian di Desa Mayong kan cukup besar. Seperti yang ada di belakang kita ini, sawahnya begitu luas, perkebunan juga begitu hebat ya. Nah, dari pengalaman dari pemerintahan yang dulu-dulu dengan PAD yang begitu kecil, apa yang akan Pak Made lakukan bisa meningkatkan PAD itu dengan memanfaatkan atau memberdayakan potensi pertanian yang ada? Baik, Pak Pran, terima kasih. Ini pertanyaan luar biasa, Pak. Saya ingin mensinergikan antara pertanian, pariwisata, dan pelestarian lingkungan, Pak. Nah, sekarang saya melihat data yang berbicara di Mayong, kita punya 2 subak, Pak. Ada subak sawah, ada subak abian, Pak. Subak sawah itu 2 tahun lalu datanya adalah 94 hektar, Pak. Subak sawah. Tetapi sekarang ini menyusut menjadi 74 hektar. Artinya dalam 2 tahun terjadi alih fungsi lahan dari 94 menjadi 74, atau setara dengan 20 hektar per 2 tahun atau 10 hektar per tahun, Pak. Kemudian lahan subak abian, subak kering ini dulunya lahannya adalah 45 hektar lebih, Pak. Tetapi sekarang sudah turun menjadi kurang lebih sekitar 30 hektar. Artinya sudah alih fungsi lahan. Nah, sehingga ke depan potensi pertanian ini saya akan maksimalkan. Keindahan sawah yang Pak Pranus lihat di belakang ini luar biasa, Pak. Ini adalah nilai jual yang tinggi. Jadi bagaimana pertanian diberdayakan, bagaimana pariwisata digerakkan. Jadi keindahan alam ini kan menjadi modal kita nanti untuk menggerakkan pariwisata. Gitu, Pak, kurang lebih. Jadi ada combine antara dua sektor ya, pertanian dan pariwisata. Ya, betul. Nah, itu kan ada ide-ide orang milenial ini. Nah, ke depan untuk bisa menggerakkan itu, kira-kira dari elemen masyarakat seperti apa yang akan Pak Made fokuskan untuk menggerakkan, mengcombine dua sektor yang menjadikan satu kekuatan ekonomi bagi Desa Mayong ini? Baik, Pak Frans. Jadi kalau sekarang kita bicara pariwisata mungkin agak speechless atau kurang menarik. Kenapa? Karena pandemi COVID-19 membuat sektor ini terpuruk, Pak. Tetapi saya yakin dengan program pemerintah melakukan vaksin massal, sedikit demi sedikit pandemi ini akan bisa diatasi. Nah, ketika pandemi ini diatasi, pariwisata berjalan normal. Astongkara kemarin tanggal 14 Oktober bandara sudah dibuka, Pak. Jadi kita berharap bulan ke bulan segala macam nanti semua berjalan normal. Kita akan melakukan pembuatan produk, Pak, yang berbasis keindahan alam di pertanian ini. Kemudian kita lakukan marketing, Pak.
Ya, Marketing baik digital maupun konvensional. Nah, dunia sekarang sudah berubah. Kemajuan teknologi, internet, ada WhatsApp, ada media sosial, kita maksimalkan untuk menggenjot di marketing, Pak. Menariknya ada di situ sekarang. ya. Makanya saya punya konsep bagaimana digital desa ini nanti bisa saya lakukan. Digital desa, kemudian internet desa ini saya maksimalkan sehingga potensi-potensi ini bisa kita tampilkan secara real di gadget, Pak. Jadi anak muda sekarang kalau baru bangun bukan langsung cuci muka, tapi kan langsung pegang gadget, Pak. Itu wisatawan juga seperti itu. Nah, kurang lebih begitu, Pak. Ini konsep saya nanti. Jadi pola konvensional saya akan menggunakan teknik promosi ke desa-desa yang terdekat. Misalnya kalau Mayong ini kan terdekatnya Munduk, Pak. Terdekatnya Lopina, terdekatnya dengan Pemuteran, Pak. Saya mungkin akan bikin produk dalam sebuah buku atau brosur, kita pasarkan ke sana. Itu secara konvensional. Tetapi kalau secara digital, kita menggunakan platform-platform seperti media sosial atau platform-platform yang lain, Pak. Kemudian kerjasama juga dengan travel agent. Nah itu, Pak, yang rencana akan kita lakukan. Berarti nanti Pak Made akan punya tim IT nanti. Yes, betul sekali, Pak. Berarti kan tim IT jelas akan melibatkan kaum milenial di desa ini. Iya, betul, Pak. Udah punya ancaman enggak untuk melibatkan anak-anak muda kita yang di desa ini untuk bergerak di bidang IT. Seandainya kalau kemampuan mereka belum mencapai, ada program-program pelatihan untuk mereka supaya mereka itu bisa terjun langsung di situ untuk membangun desanya sendiri lewat IT tadi itu. Baik, Pak, terima kasih. Jadi begini, untuk kemampuan IT saya memang melihat itu salah satu persoalan kita. Muda-mudi atau generasi milenial kita, saya lihat niat dia belajar ada. Nah, ke depan peningkatan kapasitas berupa pelatihan, betul, Pak, saya akan tingkatkan. Jadi kita akan mengundang nanti para ahli-ahli digital, konten-konten kreatif untuk mengambil banyak gambar-gambar, kemudian mengajarkan kepada generasi muda bagaimana dia membuat produk digital yang kreatif, sehingga begitu kita lempar ke market, ke pasar, menjadi menarik untuk dilihat. Nah, setelah menarik, ibarat sebuah gula, Pak. Ketika sudah terlihat sepertinya akan banyak semut yang datang. Nah, di sana baru kita akan berpikir bagaimana membuat regulasi, bagaimana membuat peraturan sehingga pariwisata yang datang bisa memberikan kontribusi untuk pelestarian pertanian dan bisa memberi kontribusi untuk pendapatan asli desa. Itu, Pak, rencana kita nanti ke depan. Bagaimana tentang program pendidikan di desa ini, Pak? Baik, Pak Frans dan pemirsa di rumah, bahwa kita ingin setelah tamat SMA ada kesempatan baru, Pak, bagi warga kita untuk bersaing di dunia kerja. Selama ini peran serta atau keikutsertaan muda-mudi di desa kita itu tidak mendapat perhatian yang serius. Praktis selama 12 tahun saya melihat muda-mudi itu tidak diberikan ruang dia untuk berkreasi.